Selamat malam, kami dari kelompok 4, Desain Rekayasa Sistem dalam rangka memenuhi tugas mengenai data flow diagram dalam bentuk diskusi dan presentasi. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Setia Handika, NRP 50242 11029. Lalu ada saya Muhammad Ridho Mujahid dengan NRP 50242111023. Kemudian ada saya Syarul Fatoni Ahmad dengan NRP 50242111007. Pertama, apa itu DFD atau Data Flow Diagram? Data flow diagram merupakan representasi secara grafis atau visual dengan menggunakan simbol dan notasi standar untuk menggambarkan operasi bisnis melalui pergerakan data. Nah, dalam kata lain, flow diagram ini menggambarkan aliran data dari sebuah sistem. Kemudian terdapat 3 fungsi dari data flow diagram. Fungsi yang pertama adalah penggambaran sistem. Nah, penggambaran sistem ini dapat digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Dalam jaringan tersebut terdapat berbagai komponen yang dihubungkan satu sama lain menggunakan alur data. Maka alur yang ada dalam sistem tersebut dapat mudah dipahami. Kemudian fungsi kedua berupa pembuatan model. Selain menggambarkan sistem, DFD juga dapat digunakan untuk membuat sebuah model yang baru. DFD bisa menekankan fungsi sistem-sistem tertentu untuk melihat bagian yang lebih detail dari diagram tersebut. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk melihat beberapa bagian penting untuk acuan merancang sebuah model. Yang ketiga adalah penyampaian rancangan sistem. Fungsi DFD ini dapat menggambarkan alur data secara lebih mudah melalui pendekatan visual. Maka DFD dapat menggambarkan rancangan sistem dengan mudah dan menyampaikan kepada pihak lain. Kemudian terdapat 2 jenis data flow diagram, yaitu data flow diagram logical dan data flow diagram logical. Next. Data flow diagram logical menjelaskan logika dari proses sistem secara sederhana, di mana menggambarkan proses secara umum dari sistem tersebut dan aktivitas di dalamnya, tetapi tidak menjelaskan teknologi yang digunakan secara detail. Kemudian untuk DFD physical sendiri, perbedaannya dari logical ialah menjelaskan lebih detail terkait sistem yang dipakai, lalu teknologi apa saja yang dimanfaatkan, seperti pengaplikasiannya, database, dan termasuk proses-proses manual pada sistem. Next. Kemudian DFD sendiri terdapat level-levelnya. Di sini kita akan menjelaskan 4 level saja. Yang pertama, level 0. Level 0 hanya menggambarkan bagaimana sistem berkaitan dengan entitas eksternal secara singkat. Lalu level 1, proses di level 0 akan dijelaskan lebih rinci. Proses utama yang ada di level 0 akan dibagi menjadi beberapa subproses. Kemudian level selanjutnya, level 2, menjelaskan lebih detail dari sebelumnya dan menjelaskan lebih dalam lagi terkait subproses yang dijelaskan di level 1. Kemudian level 3. Level 3 akan menggambarkan proses sistem lebih kompleks lagi, tetapi jarang yang menggunakan DFD level 3 ini. Next. Kemudian simbol dalam DFD. Di situ terdapat lingkaran. Lingkaran ini merupakan proses. Yang dimaksud proses di sini ialah orang atau unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Seperti komponen fisiknya tidak diidentifikasikan. Kemudian yang persegi ialah entitas eksternal. Entitas eksternal dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi berada di luar sistemnya. Kemudian 2 garis merupakan data storage. Data storage digunakan sebagai penyimpanan data atau tempat data yang di-refer oleh proses. Kemudian panah ini
menggambarkan aliran data atau data flow. Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Oke, untuk selanjutnya ada tips untuk membuat DFD. Yang pertama, kita bisa gunakan notasi. Pilih notasi sehingga proses yang didekomposisi ataupun tidak dikomposisi dapat dibaca dengan mudah. Lalu yang kedua, kita gunakan kata kerja dan benda. Pada bubble harus terdiri dari kata kerja ataupun kata benda. Lalu yang ketiga, penggunaan nama yang konsisten. Untuk pada bubble sendiri maupun data store, data flow itu harus konsisten namanya. Lalu untuk selanjutnya, aliran data yang konsisten. Setiap level harus konsisten aliran datanya, baik itu dari level 0 maupun sampai level 4. Untuk selanjutnya, konsisten letak external entity. Usahakan agar external entity tersebut konsisten peletakannya. Lalu yang terakhir ada tidak lebih dari 7 bubble setiap levelnya. Bisa di next. Oke, untuk tools yang bisa dipakai untuk membuat DFD sendiri ada 3, ada banyak sih. Tapi contohnya ini ada 3. Yang pertama ada SmartDAO, Lucidchart, ada Visual Paradigma. Boleh di next. Oke, di sini ada contoh DFD-nya. DFD yang kami buat ini merupakan DFD tentang e-commerce. Jadi di sini seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, ada bentuknya yang seperti lingkaran, yaitu proses. Lalu ada persegi panjang, yaitu entitas eksternal. Lalu ada arah tanda panah yang merupakan aliran data atau data flow. Lalu ada 2 garis atas dan bawah, yaitu data store atau tempat untuk menyimpan data. Di sini kita bisa melihat ada cara memesan barang di e-commerce, yaitu yang pertama produk jika bisa memberikan data kepada pelanggan melalui info produknya. Lalu produk juga bisa memasukkan ke keranjang belanja data produknya. Lalu keranjang belanja juga bisa memberikan kepada produk apa saja produk yang dipilih, jadi ke database produknya. Lalu dari keranjang belanja bisa memberikan data apa yang akan dibeli untuk di bagian pemesanan barang. Dari sini, dari mulai produk maupun sampai check out. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.